warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel yang selalu setia hadir untuk Anda dalam rangka berbagi pembelajaran matematika. Yang pada kesempatan kali ini sahabat Matematika Channel akan berbagi pembahasan soal-soal persiapan menghadapi penilaian tengah semester sekaligus penilaian akhir semester untuk materi pokok bentuk akar matematika SMP kelas 9. Nah, mari kita ikuti sajian selengkapnya. Tapi jangan lupa, bila Anda belum subscribe channel ini, silakan di subscribe, ditekan tombol loncengnya, kemudian komen, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh kita berbagi kebaikan untuk sesama. Mari kita ikuti sajian selengkapnya. Tik, tik, tik. Pada contoh soal ini sekaligus saya kombinasikan operasi penjumlahan dan pengurangan supaya bisa langsung mencakup dua sifat itu. Perhatikan, 5 akar 6 dikurangi 13 akar 6 ditambah akar 6. 5 akar 6 artinya 5 kali akar 6. 13 akar 6 artinya 13 kali akar 6. Akar 6 sesungguhnya di depan akar 6 itu ada bilangan 1 yang tidak ditulis. Maka kita tulis, nah menjadi 5 akar 6 dikurangi 13 akar 6 ditambah 1 akar 6. Nah, untuk mengerjakan operasi pengurangan dan penjumlahan bentuk akar seperti ini, dasarnya adalah apa yang pernah kalian pelajari pada kelas sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan suku sejenis dari bentuk aljabar. Ini identik dengan suku sejenis bentuk aljabar, yang mana bilangan akar itu identik dengan variabelnya, sedangkan bilangan-bilangan yang di depan akar identik dengan koefisien dari variabel pada suku-suku bentuk aljabar. Akar 6 semua sama, berarti merupakan faktor sekutu. Gunakan sifat distributif, kita keluarkan, dan selain itu kita tulis di dalam kurung. Jadi dalam kurung 5 dikurangi 13 ditambah 1, yang di luar kurung akar 6. Langkah berikutnya yang di dalam kurung ini kita selesaikan. 5 dikurangi 13 ditambah 1 hasilnya negatif 7. Maka hasil akhirnya adalah negatif 7 akar 6. Nomor 2, 6 akar 3 dikurangi 8 akar 2 ditambah 2 akar 3 ditambah 5 akar 2. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu adalah identik dengan penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis bentuk aljabar. Maka di sini 6 akar 3 sejenis dengan 2 akar 3 dan negatif 8 akar 2 sejenis dengan 5 akar 2. Karena yang bisa dioperasikan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan hanya suku-suku yang sejenis, maka kita kelompokkan suku-suku itu berdasarkan jenisnya. Nah, menjadi 6 akar 3 ditambah 2 akar 3 sejenis, kemudian dikurangi 8 akar 2 ditambah 5 akar 2 sejenis. Dikurangi 8 akar 2, kita pandang ini adalah negatif 8 akar 2. Kemudian masing-masing penjumlahan suku yang sejenis kita gunakan sifat distributif untuk memfaktorkan. Kelompok yang pertama menjadi dalam kurung 6 ditambah 2 dikalikan akar 3
dan ditambah kelompok yang kedua menjadi dalam kurung negatif 8 ditambah 5, kemudian dikalikan akar 2. Jadi min tidak terus di luar kurung karena itu berisiko. Maka pemisah antar kelompok lebih aman kita gunakan tanda plus atau tambah. Sementara tanda pengurangan di depan suatu bilangan kita pandang sebagai lambang negatif dari bilangan itu. Nah, sekarang masing-masing bilangan yang di dalam kurung kita sederhanakan, maka menjadi 8 akar 3 dikurangi 3 akar 2. Ya, ini dua contoh yang terkait dengan sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang intinya hanya suku-suku sejenis yang bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. Yang pertama, akar 24 dikali akar 15 dibagi akar 10. Ada perkalian sekaligus ada pembagian. Nah, seperti yang biasa kita sampaikan pada edisi-edisi sebelumnya, bahwa ketika kita menjumpai bentuk pembagian dengan bagi titik 2, kita lebih suka untuk menyatakan menjadi pembagian dengan tanda per. Maka kita rubah dulu menjadi seperti ini. Akar kuadrat dari 24 dikali akar kuadrat dari 15 dibagi atau per akar kuadrat dari 10. Perkalian dari dua buah bilangan bentuk akar yang akar pangkatnya itu sama, juga pembagian, maka dia bisa dinyatakan sebagai akar tunggal menjadi akar kuadrat dari 25 dikali 15 per 10. Kemudian yang di dalam akar ini kita hitung. Sama dengan akar kuadrat dari 360 per 10. Kita sederhanakan yang di dalam akar menjadi akar 36. Nah, akar 36 saya yakin pasti kalian semua hafal dan tahu. Berapa? 6. Nah, terbukti bahwa dengan memanfaatkan sifat perkalian dan pembagian bentuk akar mempermudah kita bekerja. Nah, jadi hasil dari akar 24 dikali akar 15 dibagi akar 10 hasilnya sama dengan 6. Lanjut, biar mantap. Contoh berikutnya. 6 akar 80 dibagi 12 akar 6 dikali 8 akar 30. Lagi-lagi tanda bagi titik 2 kita nyatakan sebagai bentuk per. Dan ketika ada operasi pembagian dan perkalian yang tanpa ada tanda kurung, maka kita bekerjanya urut dari depan. Maka kita tulis pembagiannya dulu baru perkalian. Nah, seperti ini. 6 akar 80 per 12 akar 6 dikali 8 akar 30. Kemudian bilangan-bilangan yang di luar akar kita jadikan 1. Demikian juga bilangan-bilangan yang di dalam akar kita kelompokkan tersendiri. Nah, seperti ini. Kemudian bilangan yang di luar akar kita hitung hasilnya. Sedangkan perkalian bentuk akar dan pembagian kita gunakan sifat perkalian dan pembagian bentuk akar yang baru saja kita pelajari tadi. Nah, menjadi 48 per 12, 6 kali 8, 48. Akar dari 80 kali 30 per 6. Yang di luar akar kita sederhanakan, yang di dalam akar kita hitung hasilnya. Menjadi 4 kali akar 2400 per 6. 2400 per 6 itu berapa? Ya, 400. Jadi 4 akar 400.
Tanda kali boleh tidak ditulis, boleh ditulis ya. 4 akar 400, akar 400 berapa? Iya harus hafal dong. Berapa? Iya 20. Maka hasilnya 4 kali 20 atau hasil akhirnya 80. Kita tambah lagi. Contoh nomor 3. Akar 108 dikali akar 0,0576. Nah, bagaimana ini? Ini kalau kita kalikan langsung, kita kesulitan. Nah, 108 ini kita nyatakan sebagai bentuk perkalian yang salah satu faktornya adalah bilangan kuadrat sempurna. Bilangan yang bisa ditarik akar kuadratnya. 0,0576 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan biasa. Siapa pasangan faktor 108 yang salah satu faktornya adalah bilangan kuadrat sempurna? Kita cari pasangan faktor-faktor dari 108. Yang pertama 108 itu 2 kali 54. Dua-duanya bukan bilangan kuadrat sempurna. Yang kedua 108 itu 3 kali 36. Ini sudah kita dapatkan bilangan kuadrat sempurna. Tapi kita cari yang lain, mungkin ada pasangan yang lain. 108 bisa 4 kali 27. Dua-duanya bukan bilangan kuadrat sempurna. Bisa 6 kali 18. Keduanya bukan kuadrat sempurna juga. Nah, dan yang terakhir 9 kali 12. 9 adalah bilangan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita dapatkan dua pasang bilangan yang salah satu faktornya adalah kuadrat sempurna. Yang pertama 3 kali 36. Yang kedua 9 kali 12. Lalu mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah pasangan bilangan yang salah satu faktornya merupakan bilangan kuadrat sempurna yang terbesar. Berarti pasangan 3 dengan 36. 108 kita tulis menjadi 36 kali 3. Sedangkan akar dari 0,0576 akar desimal kita nyatakan sebagai akar pecahan biasa. Nah, 576 per 10.000 karena di belakang koma ada 4 digit, maka penyebutnya adalah 1 nolnya 4. Sekarang akar 36 dikali 3 kita gunakan sifat sebaliknya tadi. Kita gunakan sifat yang sebaliknya dari bentuk akar tunggal menjadi perkalian akar. Nah, menjadi akar 36 dikali akar 3. Kemudian pembagian akar tunggal kita pecah menjadi pembagian akar masing-masing. Nah, sekarang bilangan-bilangan yang kuadrat sempurna kita tarik akarnya. Akar 36 adalah 6. Akar 576 adalah 24. Akar 10.000 adalah 100. Akar 3 dia tidak bisa ditarik akarnya karena akar 3 ini merupakan bilangan irasional. Maka menjadi 6 dikali akar 3 dikali 24 per 100. Kemudian kita jadikan seperti ini. Bilangan yang di luar akar kita sederhanakan sampai paling sederhana menjadi 36 per 25 akar 3. Jadi hasilnya masih memuat bentuk akar. Dengan demikian hasil dari akar 108 dikali akar 0,0576
0576 adalah 36/25 akar 3. Nah, dengan demikian kita merasakan betapa kita mendapatkan kemudahan dengan adanya sifat-sifat yang disajikan di depan tadi. Satu lagi, nomor 4, 5 akar 12 dikurangi 3 akar 75 ditambah 20 akar 0,03. Nah, soal ini sudah kombinasi antara sifat penjumlahan, pengurangan, dan akan muncul juga sifat perkalian dan pembagian dari bentuk akar. Seperti pada contoh nomor 3, akar 12 kita nyatakan sebagai perkalian pasangan bilangan yang salah satu faktornya adalah bilangan kuadrat sempurna. Demikian juga 75. Sedangkan yang 0,03 kita nyatakan sebagai pecahan biasa. Menjadi 5 akar 12 dinyatakan sebagai 4 kali 3. 4 adalah bilangan kuadrat sempurna. Saya beri warna kuning. Kemudian 3 akar 75 menjadi 3 akar dari 25 kali 3. 75 menjadi 25 kali 3. 25 adalah bilangan kuadrat sempurna. 20 kali akar bentuk pecahan biasa dari 0,03 adalah 3/100. Kemudian akar perkalian menjadi perkalian akar. Akar pembagian menjadi pembagian akar. Ya, menjadi 5 kali akar 4 dikali akar 3 dikurangi 3 dikali akar 25 dikali akar 3 ditambah 20 dikali akar 3 per akar 100. Akar-akar dari kuadrat sempurna kita keluarkan hasilnya. Akar 4 adalah 2, akar 25 adalah 5, akar 100 adalah 10. Menjadi 5 kali 2 akar 3 dikurangi 3 kali 5 akar 3 ditambah 20 akar 3 per 10. 5 kali 2 kita hitung, negatif 3 kali 5 kita hitung, 20 per 10 kita sederhanakan menjadi 10 akar 3 dikurangi 15 akar 3 ditambah 2 akar 3. Kita peroleh bentuk pengurangan dan penjumlahan dengan faktor sekutu akar 3. Gunakan sifat distributif, maka kita peroleh dalam kurung 10 dikurang 15 ditambah 2 kurung tutup akar 3. Hasil akhirnya sama dengan negatif 3 dulu. akar 3. Berjumpa lagi pada episode Bisa berikutnya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, tentu ini butuh wabarakatuh. Dikembangkan untuk lebih memperdalam dan memperluas wawasan serta memperkaya pengalaman. Silakan kalian kembangkan melalui soal-soal yang kalian punya dari referensi-referensi yang ada. Sampai di sini dulu untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan bagikan kepada yang lain dengan niat berbagi kebaikan, memberi manfaat bagi sesama dengan ikhlas, insya Allah menjadi amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.